Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara dan sahabat di channel Mimbar Suara Rakyat Official TV. Semoga saudara dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu hal apapun. Dan bagi saudara yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Dan selamat kita berjumpa. Semoga menjadi keberkahan tersendiri saudara. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar kita bisa senantiasa bersilaturahim, saling berbagi pikiran dan pandangan. Terlepas dari apapun ya, dan bagaimanapun tentang polemik soal dicoretnya Indonesia ini dari tuan rumah event bola dunia U20 tahun 2023 ini, rasanya kita bisa juga menilai bahwa FIFA seolah-olah ya mempermainkan bangsa dan negara kita. Tapi ini bukan berarti kita harus menanggapinya secara emosional. Mengapa saya kepikiran begitu saudara dan sahabat sekalian? Sepatutnya kalau memang Indonesia ini dianggap tidak layak untuk menjadi tuan rumah terlepas dari polemik soal apapun, apalagi kemudian mengungkit persoalan salah satunya adalah tragedi di Kanjuruhan tahun 2022 yang lalu, maka semestinya itu sudah dapat disampaikan terhadap kita, terhadap yang berwenang di negara ini, bahwa kita belum bisa dan belum layak untuk menjadi tuan rumah. Apalagi misalkan kalau kita melihat pada prosesnya semua sudah dilakukan tahapan-tahapan, persiapan demi persiapan, dan kita benar-benar ya mengalami kerugian secara material. Ini juga sangat tidak adil sesungguhnya bagi bangsa dan negara kita. Seharusnya FIFA memiliki tanggung jawab juga terhadap kerugian yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, ini benar-benar membuat kita berpikir, dan pada akhirnya ada juga pikiran kita sepertinya FIFA mempermainkan kita. Tetapi ini semua tentu menjadi renungan kita bersama. Mengapa demikian saudara? Saya ulangi lagi, terlebih lagi misalkan semua proses-proses dan tahapannya, persiapannya, termasuk kelayakan lapangan dan segala macam, telah dipenuhi dan dinyatakan memenuhi standar secara teknis sebagaimana standar FIFA. Lalu soal jaminan-jaminan mengenai misalnya kedatangan tim Israel di negara ini, semua yang berpolemik, yang berbicara sesungguhnya itu harusnya FIFA menjadi meyakini bahwa situasi ini dijamin, terjamin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, Bapak Jokowi telah menyampaikan pidatonya secara terbuka, dan saya kira itu juga FIFA dapat menyimaknya secara langsung, secara nyata. Nah saudara dan sahabat sekalian, dari itu semua kita juga harus berpikir, apakah ini murni, apakah ini benar-benar misalnya dilakukan FIFA atas pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul atas independensi mereka. Tidak ada pihak-pihak tertentu misalnya di balik ini semua. Tidak ada agenda-agenda lain oleh pihak-pihak tertentu. Ini semua bisa kita sedikit bermain-main di dalam pikiran itu, karena kondisi dan situasi dunia global hari ini benar-benar berada dalam hal-hal yang patut kita pikirkan dan kita bisa saja menaruh curiga. Mengapa demikian? Karena posisi bangsa dan negara kita saat sekarang ini sudah siap untuk menjadi bangsa yang kedepannya tentu diperhitungkan oleh negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan dengan bangsa dan negara kita. Atas apa? Atas kekayaan sumber daya alam kita.
Mereka ragu jangan sampai bangsa dan negara kita bisa berdikari, bisa berdaulat, bisa mandiri, dan mampu mengelola segala potensi yang ada di tanah air kita. Terlebih lagi ternyata kita sudah akan menjadi tuan rumah event perhelatan bola dunia, yang tentu juga itu menjadi perhitungan mereka bahwa bangsa kita betul-betul sudah memenuhi standar-standar kualitas dari berbagai bidang. Karena olahraga pun kita telah memenuhi berdasarkan standar-standar level internasional. Saudara dan sahabat sekalian, ini juga patut kiranya menjadi pikiran kita. Dan kita harus waspada, jangan sampai kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa tertentu, kepentingan asing, menggunakan kaki tangannya di negara kita ini. Dalam konteks misalnya kepentingan mereka agar siapapun nanti yang jadi pemimpin bangsa ini adalah bagian dari mereka. Ingat, imperialisme, kapitalisme, neokolonialisme, neoliberalisme itu sudah pernah dipaparkan dan disampaikan secara tegas Bapak Presiden Soekarno di hadapan bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia bahwa belum mati tapi hanya sekarat. Dan ingat saudaraku, Indonesia ini adalah negara yang betul-betul diwaspadai jikalau kita sudah mampu mandiri, mampu berdaulat, dan itu tidak diinginkan oleh negara-negara tertentu. Oleh sebab itu, kita mesti harus senantiasa berada di dalam ketenangan, dan kita jangan sampai terpancing oleh suasana dan situasi yang bisa saja membuat kita menjadi gagal untuk menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang benar-benar akan menuju kepada kejayaan Nusantara, kejayaan Indonesia Raya. Saudaraku dan sahabat sekalian, analisa dan seluruh analisa pendalaman-pendalaman dengan bertitik tumpu bahwa bangsa dan negara kita sejak dahulu sudah dikagumi atas potensi sumber daya alam. Kalau dulu yang menjadi inceran bangsa-bangsa tertentu di dunia ini adalah hasil di atas tanah, rempah-rempahnya berupa cengkeh dan berbagai potensi lainnya. Hari ini kebutuhan negara-negara itu adalah potensi sumber daya alam yang dibutuhkan di dalam pengembangan teknologi mereka, karena mereka hanya bisa hidup dengan menciptakan barang-barang teknologi yang kita juga bagian daripada pengguna itu. Tetapi bahannya ada di Indonesia, bahan bakunya ada di Indonesia. Secanggih dan sehebat apapun mereka membuat pabrik untuk menciptakan suatu teknologi atau barang-barang yang dibutuhkan oleh suasana dan situasi zaman saat sekarang ini, senantiasa bahan bakunya ada di Nusantara, di Indonesia ini. Ini yang harus menjadi renungan kita bersama. Saudara dan sahabat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat, dan mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena hanya dengan seperti itu, bangsa dan negara ini akan betul-betul menjadi bangsa yang sejahtera, yang makmur, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pergunakan media sosial untuk kita benar-benar merangkai, merajut persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Salam merdeka, dan kita harus menuju kepada Indonesia Raya dan patut selalu waspada.